Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberi kita rezeki dan nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi saya yang kemarin tentang gejala-gejala yang diderita oleh orang yang terkena gangguan sihir. Maka pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan ciri-ciri mimpi. Jadi kemarin itu saya sebut mimpi buruk ya, mimpi buruk termasuk gejala yang diderita pada umumnya oleh orang yang terkena gangguan sihir dan semacamnya. Maka mimpi buruk itu tentunya macam-macam, tentunya bermacam-macam, dan maknanya juga berbeda-beda tergantung sihir yang dikirimkan dan tergantung bukhul atau media sihirnya itu ditaruh di mana ya. Baiklah teman-teman, di antara ciri-ciri mimpinya itu biasanya satu, jika sihirnya diletakkan di kuburan, maka dampaknya adalah kecenderungan pada sesuatu perkara yang menyerupai sifat mayit. Jadi kalau ada seorang yang disihir oleh orang zalim, oleh dukun atau orang yang nyuruh kepada dukun, kemudian media sihir yang dipakai seperti foto, pakaian, kemudian kuku, rambut, dan lain sebagainya, itu misalkan ditaruh di dalam kuburan, maka bawaannya kepada si korban itu cenderung bersifat atau menjadi kebiasaan itu seperti orang mayit, seperti orang mati. Gimana orang mati? Itu bawaannya itu ingin mengucilkan diri dari orang lain, bawaannya ingin sendiri aja, nggak suka keramaian. Kemudian selalu kelelahan, selalu lelah, merasa dirinya selalu capek, lelah luar biasa ya, seperti mayit. Gimana mayit? Lelah. Nggak ada mayit itu tenang kecuali mayitnya orang-orang soleh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin berbaring, meski istirahat akan tetap merasakan kelelahan. Bawaannya pengen baring, pengen tidur. Walaupun sudah istirahat yang cukup, tetapi badannya ini masih saja tetap merasakan lelah yang luar biasa. Dan ini kontinu sifatnya ya, berlangsung. Jadi dimanapun, kapanpun, badannya itu merasa lelah, gak nyaman, gitu ya. Karena dampak daripada media sihir yang ditaruh dalam kubur itu mempunyai dampak yang dahsyat, yaitu dampak yang buruk bagi si korban. Tidak merasa nyaman dalam hidup, ia gelisah, kehilangan harapan, selalu berpikir untuk mati. Udahlah, biarin aja, abaikan aja, pengen mati aja lah, kayak gitu ya. Di antara ciri-cirinya, di antara kebiasaan yang dimiliki, yang diderita oleh orang yang sedang dizalimi oleh orang lain, disihir, dan media sihirnya ditaruh di dalam kuburan. Maka mimpinya itu biasanya yang datang dalam mimpi itu tentang orang mati, atau melihat kuburan, atau pemakaman. Mimpi orang mati hidup lagi, atau orang hidup yang mati, atau melihat dirinya yang mati. Biasanya medianya menggunakan foto, rambut,
atau pakaian dan mengolahnya lalu menaruhnya di dalam kuburan. Secara simbolis artinya mereka menaruh Anda di kuburan, maka itu akan menimbulkan efek kematian pada Anda. Jasadnya tidak mati, orangnya tidak mati, tetapi akalnya itu seolah-olah kayak orang mati, mentalnya kayak orang mati. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semuanya? Pentingnya kita mengetahui hal ini sebelum kita didolimi oleh orang. Na'udzubillah, seandainya kita benar-benar ada yang mendolimi, maka kita paham, sehingga dengan cepat kita ambil tindakan untuk berobat, segera berobat. Itu ya. Yang kedua, jika sihirnya diletakkan di tempat yang tinggi seperti pohon, gunung, bukit dan semacamnya, maka dampaknya adalah akan membuat mental Anda mengawang melebihi kenyataan, akan berimajinasi tentang nasib, penuh keraguan, kebingungan, galau dan tidak bisa berkonsentrasi pada perkara penting atau pikiran yang membangun, dan Anda akan berputar-putar dalam hidup menuju ke depan, tapi justru berputar balik dan selalu kembali ke titik awal. Jadi hidupnya itu nggak jelas, ya. Banyak menghayal, kemudian selalu berimajinasi tentang nasib. Aku begini, pengennya wow, tapi ketika melangkah bukan justru ke depan, tapi dalam langkah yang diambil justru mengembalikan dirinya ke titik awal lagi. Artinya apa? Gak ada keberhasilan dalam apa saja yang ia tuju, yang dia lewati. Selalu ke titik awal lagi, dan gak jelas, hidupnya tidak jelas, gitu. Terombang-ambing lah, seperti itu ya. Tentang kemudian mimpinya seperti apa? Mimpinya tentang ketinggian. Maka ciri-ciri mimpinya orang-orang seperti ini, mimpinya terkadang tentang ketinggian, bermimpi mendaki gunung, terbang, terjatuh, terjerumus, mimpi di dalam pesawat dan sebagainya. Itu hanya gambaran saja, teman-teman ya. Kemudian jika sihirnya diletakkan di dalam air, jadi ada nih terkadang media sihir atau bukhul, kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut okot. Makanya sering-sering baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan Qul a'udzu binnas min syarri ma khalaq wa min syarri Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Okot ini bukhul, media sihir. Kalau ada, kadang rambutnya diambil atau kukunya, pakaiannya dibungkus dengan kain putih, kemudian ditiup gitu. Gila kamu, dan sinting kamu, ditiup gitu. Pusing kamu, sakit perut, kamu selalu merasa bingung, ditiup lagi. Maka sering-sering baca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau ditaruh dalam air seperti sungai ataupun laut, maka dampaknya adalah hidup akan hanyut seperti air, bagaikan membangun suatu di dalam air, dan air itu akan menghanyutkannya. Jadi gimana kalau orang membangun suatu di air? Gak akan jadi. Namanya juga air, belum apa-apa udah tenggelam kan gitu, hanyut. Hidup Anda itu selalu terhanyut. Ngelakuin ini gagal lagi, terhanyut ya, nggak ada kepastian. Atau uang Anda akan larut seperti air. Uang yang Anda milikin, harta yang Anda milikin larut seperti air, bagaikan mengambil air dengan tangan Anda, dan Anda mendapatkan tangan Anda kosong. Ambil air dengan dua tangan, kayak semacam dijadiin gayung, tangannya itu diambil, diangkat, kosong lagi. Karena apa? Terhanyut, airnya nggak nyantol. Seperti itu ciri-cirinya ya. Mimpinya biasanya akan bermimpi tentang air, yaitu melihat sungai, menyeberangi sungai, mimpi kehujanan, merasa berenang tapi tenggelam,
mimpi tsunami atau apapun yang berkaitan dengan air, ataupun yang berkaitan dengan air di dalam mimpinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankumur rijsa syaitani wa yurbit 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam. Saya sempurnakan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijsas syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan batinmu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Jadi ayat ini menceritakan pada saat malam perang Badar, para sahabat tertidur dan setan membuat mereka bermimpi yang menyebabkan para sahabat junub. Setan membuat para sahabat itu saat dalam mimpinya malam perang Badar, sahabat dibuat junub oleh setan, diganggu. Sedangkan saat itu tidak ada air. Apa tujuan setan? Setan ingin melemahkan tubuh, ingin melemahkan jiwa para sahabat. Ketika mereka junub pasti mereka lemes sehingga nggak bisa berperang. Kalaupun berperang nggak ada semangat. Maka Allah turunkan pertolongannya, Allah turunkan hujan sehingga dengan air hujan tersebut para sahabat bisa mensucikan badan mereka dan kembali bersemangat lagi. Ya, jadi idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijsas syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam. Jadi kesimpulan daripada apa yang telah saya sampaikan, antara ciri-ciri mimpi dan makna daripada mimpi yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan gaib, gangguan sihir, guna-guna, santet dan sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwasanya setiap orang yang mengalami gangguan gaib, gangguan setan, gangguan jin, itu dia akan mengalami hal-hal yang berbeda-beda, tidak akan sama, tergantung sihir yang dikirimnya. Sihir itu dikirimnya untuk apa? Sihir itu dikirimnya untuk menghalangi jodoh misalkan, atau dikirim untuk mengganggu rumah tangganya dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati dan kita harus waspada, harus bisa menjaga diri kita dengan meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai Al-Qur'an tidak hanya dengan lisan tetapi dibaca. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum